Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun sause kang tinutur. Fayaqulu mongko matur. Ahwarul waro sapa luwe inone menungso. Muhammadun Nawawi rupane Muhammad Nawawi. Rupane ature qad amar. Temen-temen wis perintah. Ni ing ingsun sapa ba'dul aizati setengahe wong kang mulya-mulya ing dalem ngersa ingsun an aktuba ing nyenta nulis sapa ingsun tafsiron ing tafsir lil Qur'ani maring Al-Qur'an al-Majidi kang agung fataroddatu mongko miter-miter sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono katabat tafsir zamanan ing dalem mangsa tawilan kang suwe khaufan krana wedi minad dukhuli saking melbu fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam ing dalem dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholla muga paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh mangqala fil Qur'ani bi ru'yatihi fa asaba faqad akhta'a. Man utawi sapane wong kala iku matur sapa man fil Qur'ani ing dalem nafsiri Al-Qur'an biru'yatihi kelawan pendapate man fa asaba mongko bener sapa man faqad akhta'a mongko temen-temen nglakoni salah sapa man wa fi qoulihi ta'ala lan ing wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam lan ing dalem dawuhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamu paring rahmat ta'lim Allahu sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah. Wasallama lan rahmat keselamatan. Rupane dawuh mangqala fil Qur'ani bi ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man utawi sapane wong iku kala matur sapa man fil Qur'ani ing dalem masalah Al-Qur'an biru'yatihi kelawan pendapate man falyatabawwa mongko becik manggon sapa man maq'adahu ing nggon panggonane man minan nari saking neraka. Jadi ini menjelaskan tentang perjalanan menulis kitab tafsir dari Syekh Imam Nawawi, yaitu Imam Nawawi itu di kitab ini menggunakan kalimat ahqarul waro, jadi luweh inane menungso. Kata-kata seperti ini itu menunjukkan betapa beliaunya itu sangat andap asor atau sangat tawadhu. Jadi biarpun bisa mengarang kitab tapi mengaku orang yang paling hina atau orang yang paling hina di antara manusia padahal bisa ngarang kitab. Itu ulama-ulama kita itu seperti itu. Jadi ahqarul waro. Nah, kemudian menjelaskan perjalanannya apa lagi. Jadi ada sebagian ulama-ulama yang mulia-mulia itu meminta agar Imam Nawawi menulis tafsir Al-Qur'an. Nah, orang-orang mulia-mulia tersebut itu menurut Imam Nawawi mereka itu orang mulia. Nah, ini juga ada tawadhu di situ.
otomatis yang meminta itu kan mestinya kan ya lebih pandai Imam Nawawi daripada yang meminta. Tapi Imam Nawawi memuji mereka ba'dul a'izza, jadi orang-orang yang mulia. Begitulah akhlak beliaunya Syekh Imam Nawawi. Jadi dari kalimat-kalimat ini kita bisa mengetahui betapa Imam Nawawi itu sangat rendah hati, sangat tawadhu, mengaku orang paling hina, terus nulisnya tafsir itu karena diminta oleh orang-orang yang mulia. Kemudian dari permintaan itu Imam Nawawi itu mencari metode berpikir beberapa waktu yang lama. Jadi di sini fataradatu fi dzalika zamanan tawilan. Jadi sebelum mengarang tafsir itu mempelajari dulu. Jadi beliaunya itu belajar lagi, terus mentaskhih ilmunya bagaimana lagi. Itu pokoknya ada usaha-usaha seperti itu. Karena apa? Pertimbangannya itu sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu mangqala fil Qur'ani bi ru'yatihi fa asaba faqad akhta'a. Jadi barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, walaupun pendapatnya itu benar, dia tetap kena hukum salah. Jadi kita kalau menafsiri Al-Quran itu kalau bisa ya jangan menggunakan pendapat sendiri. Jadi cari hadisnya atau cari ayat Al-Quran lain yang senada dengan ayat yang ditafsiri. Jadi terus cari pendapat-pendapat sahabat salafus saleh kan seperti itu. Jadi biar tidak terjerumus pada kesalahan. Itu maksud dari hadis Nabi Muhammad SAW, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian sabda Nabi yang kedua itu mangqala fil Qur'ani bi ru'yatihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa ada pendapat lain sebagai pembanding, maka silakan mengambil tempat di dalam neraka. Itu ancamannya seperti itu. Makanya Imam Nawawi itu mencari referensi sebagai bahan untuk membuat tafsir atau menulis tafsir. Setelah begitu lama dan perbandingan-perbandingan yang beliau pikirkan, akhirnya beliaunya ini menyetujui membuat tafsir. Jadi fajab tu mongko nyembadani sapa ingsun ing ba'dul astiqa ila dzalika maring mengkono amaroni lil iktidai krana manut bisalafi kelawan ulama salaf fi tadwinil ilmi ing dalem mbukakno ilmu ibqaan krana nglanggengake alal khalqi utawa ibqa krana ninggali alal khalqi ing atase makhluk. Jadi alasan beliau menciptakan atau menulis mengarang tafsir ini itu untuk memenuhi permintaan dari ba'dul astiqo tadi dan ikut ulama salaf, yaitu membukukan keilmuan untuk ditinggalkan pada orang-orang sesudahnya. Jadi misalkan ini tidak dibukukan, ya otomatis kita tidak bisa membaca. Cuma dengar cerita saja bahwa Imam Nawawi
punya kitab tafsir Maroh Labid, tapi tidak ada kitabnya karena tidak dibukukan. Makanya pembukaan ilmu itu penting untuk ditinggalkan pada generasi berikutnya. Walaisalan ora ono iku alaya ing atase ingsun fi'lin apa penggawean mazidun kang tambah. Kemudian ini ada kalimat walaisalaya fi'liyun mazidun. Jadi ini juga ada unsur anda masuk. Jadi sungguh saya tidak menambahi apapun dalam kitab ini. Itu. Walakin lan tetapi nih. Likul zamanin kedua saben-saben mongso tajdidun. Walakin lan tetapi nih iku likul zamanin kedua saben-saben mongso tajdidun utawi anyar teko. Waliyakuna lan krana nyento ana apa dalika mengkono-mengkono apa dalika mengkono-mengkono kataba tafsir aunan iku mitulungi li maring ingsun wal qasirina maring wong kang cupet kabeh misli halis padane ingsun. Kemudian Imam Nawawi itu menyatakan lagi bahwa likul zaman tajdidun. Jadi pada setiap zaman itu nanti ada tajdid, ada pembaharuan. Jadi kitab-kitabnya itu mungkin nanti ada yang menafsiri lagi ya mungkin. Nah, tujuan menulis tafsir ini itu aunali agar bisa menjadi penolong saya dan penolong orang-orang yang sedikit ilmunya seperti saya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa beliaunya itu orang yang rendah hati. Wa khadtu lan tandang sapa ingsun hu ing kutubu tafsir atau ing kitab tafsir minal futuhati saking pira-pira kitab al ilahiyati kang bangsa ilahiyah, bangsa pangeran. Wa min mafatihil ghaibi lan saking kitab mafatihul ghaib. Wa min asirajul muniri lan saking kitab sirajul munir. Wa min tanwirul mikbas lan saking kitab tanwirul mikbas. Wa min tafsiri Abi Sa'ud lan saking tafsir Abi Sa'ud. Jadi Imam Nawawi menulis kitab Maroh Labid fi tafsirul Qur'anil Majid ini mengambil referensinya itu dari kitab-kitab yang diwahyukan Allah. Kemudian dari kitab Mafatihul Ghaib, dari kitab Sirajul Munir, dari kitab Tanwirul Mikbas, dari kitab tafsir Abi Sa'ud. Itu referensinya. Jadi sungguh sangat ilmiah. Jadi referensinya itu dicantumkan dalam kitabnya. Jadi apa itu objektivitas Mbah Imam Nawawi itu sangat objektif. Jadi Mbah Imam Nawawi sangat objektif. Kalau mengambil dari kitab itu ini dicantumkan nama kitabnya. Wasama itu lan ngarani sapa ingsun hu ing kutubu tafsir mal muwafaqati semertane nyocoki litarihi maring taune kutubu tafsir Maroh Labid ing ngaran Maroh Labid likasfi makna Qur'anil Majid krana buka maknane Quran kang agung. Walal karimi lan iku ing ngatasé zat kang mulya al-fatahi tur kang akeh bukae rahmat itimadi apa tetanggenan sapa ingsun. Wa ilaihi lan iku maring Allah tafwindi utawi pasrah ingsun wastinadi lan sesenden sapa ingsun. Wal ana lan ing dalem saiki asyara tandang sapa ingsun bi husni taufiqihi kelawan baguse pitulunge Allah.
wa huwa halu utawa Allah al muayyanu iku zat kang nulungi likuliman maring saben-saben wong lajak bihi kang ngungsi sapa man bihi ing Allah. Kemudian kitab tafsir ini dinamakan Maroh Labid Likashfi Ma'nal Qur'anil Majid. Tujuan apa? Lalu harapan Mbah Imam Nawawi itu wal karimi al-fatahu itimadi wa ilai tafidi wastinadi. Jadi beliaunya menyandarkan kepada Allah Al-Karim, Al-Fatah, dan pasrah tentang apa yang ditulisnya. Jadi semuanya dipasrahkan kepada Allah, kemudian disandarkan kepada Allah. Hasilnya nanti bagaimana terserah Allah. Kemudian setelah kepasrahan yang begitu global seperti itu, akhirnya Mbah Imam Nawawi mulai menulis kitab tafsir ini. Nah, penulisan kitab tafsir ini juga dawuhnya Mbah Imam Nawawi ku karena pertolongan Allah. Karena pertolongan Allah. Karena Allah itu selalu menolong orang-orang yang mau mengungsi kepada Allah, jadi memasrahkan apapun kepada Allah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Dan semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah oleh Allah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.